Baik, saya lanjutkan kembali perbincangan pemirsa. Taruhlah dengan Islah ini sudah ada sistem penjaringan yang lebih baik, daerah lebih tenang. Tapi nanti akhirnya atau pada ujungnya, pada akhirnya adalah penandatanganan. Tapi belum ada kesepakatan kubu mana yang akan diajukan. Menurut Anda bagaimana pemetaannya? Jadi gini ya, kasak-kusuk pilkada ini kan sebetulnya banyak sekali di dalam proses yang melibatkan partai. Selain membutuhkan tanda tangan dari kepengurusan, yang kedua ini nanti berkaitan dengan dana-dana politik, dana-dana kampanye dan sebagainya. Dan ini akan melibatkan hubungan antara kandidat dan partai. Nah lalu kemudian nanti dengan si pemodal politik, karena fakta bahwa setiap kandidat pasti ada kelompok yang membackup secara finansial. Nah hubungan dengan mereka juga ini akan semua akan ada konsekuensinya. Nah artinya kalau Islah ini terpaksa, dan ini kan Islah yang terpaksa sebetulnya. Nanti Bang Yoris silahkan nanti itu dibantah. Nah dalam Islah yang terpaksa ini kan sebetulnya tidak meyakinkan bagi kandidat, tidak meyakinkan bagi pengurus daerah, tidak meyakinkan bagi pemodal politik. Nah ini tentu saja akan membawa konsekuensi yang jauh lebih buruk. Ya proses pemilihan ini, proses kampanye dan sebagainya itu tidak akan serius. Dan ini berarti konsekuensinya buruk ke partai. Dan kalaupun menang, nah setelahnya kandidasi yang terpilih ini akan berpihak pada pengurus yang mana. Dia akan bekerja untuk partai di bawah kepengurusan siapa. Nah jadi konsekuensi politik ini yang lebih rumit daripada konsekuensi hukumnya. Maka menurut saya yang paling penting itu adalah landasan, motivasi, dan bagaimana konstruksi dari Islah itu. Sehingga tidak asal dan tidak terpaksa. Oke, Mas Arief secara administratif sudah aman mereka. Nanti kepengurusan yang diakui oleh KPU itu seperti apa mekanismenya nanti? Belum, prinsipnya kan berdasarkan ketentuan undang-undang, pengurus partai politik itu harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka apapun nanti yang diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu yang kita jadikan pedoman. Gitu Oke, jadi ini kedua kubu harus daftarkan dulu lagi ke Kemenkumham? Iya, kalau memang mau yang dipakai kesepakatan Islah ini ya, kalau yang mau dipakai adalah kepengurusan yang misalnya ini, yang sekarang telah ada, ya kita tunggu putusan inkrahnya. Nah, jadi kalau putusan inkrah memang ini tetap, ya udah jalan berarti. Nah sebetulnya SK yang ada di masing-masing partai politik itu bukan tidak ada, SK-nya ada. Tetapi karena ada sengketa, kemudian ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa pemberlakuan SK Kumham ini ditunda sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka bajunya ada tapi nggak boleh dipakai dulu gitu loh. Bajunya sih tetap ada tapi belum boleh dipakai dulu. Gitu. Nah kalau mau ini kan karena persoalan waktu ya, tanggal 26 sampai 28 Juli harus pendaftaran. Maka KPU memberi opsi yang ketiga itu, Islah ini. Nah kenapa KPU kemudian sampai membuat ketentuan harus agak ketat seperti ini? Karena kami tidak mau ketika proses pencalonan itu berjalan, kemudian ada yang tidak suka, mempersoalkan proses pencalonan itu, penetapan pasangan calon itu, lalu kalah gitu loh kita, digugat, dipersoalkan. Sebelum-sebelumnya. Nah, legitimasinya juga dipertanyakan ya, baik. Kegaduhan yang ditimbulkan itu akan jauh lebih besar lagi nanti setelah penetapan pasangan calon. Oke, baik. Nah, Bung Yoris, bagaimana tanggapan Anda kalau tadi Bang Boni menyatakan bahwa konsekuensi politiknya ini, kegaduhan masalah politiknya ini juga masih kental, masih banyak soal permodalan juga. Nanti bagaimana menanggapinya dari kedua kubu ini? Iya, begini Vin, Boni dan Mas Arief. Itulah kenapa kita melakukan pembicaraan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Kala dalam sambutan beliau, bahwa kita sudah lakukan pembicaraan kan 6 kali. Nah, karena kami memahami, pertama pasti ada masalah kalau tidak ada kesepakatan awal dari kedua pihak ini. Nah, bukan hanya nanti seperti apa yang tadi Boni sampaikan, kemudian Mas Arief sampaikan dari aspek hukumnya, masalah internal pun jadi ini masih banyak sekali. Tetapi minimal tujuannya kita sudah sepakat bahwa mari kita jangan proses hukum dia berjalan, tetapi bagaimana kader-kader kita punya keyakinan dan ada kepastian untuk Golkar terlibat di dalam proses pilkada ini. Jadi tujuannya itu dulu. Kalau mau kita pakai istilah yang lebih umum, ini kan hanya gencatan senjata sementara dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 26 sampai 28 Juli. Kami memahami bahwa masih banyak ranjau. Sekarang saya mau kasih contoh aja sedikit, Vin sama Mas Boni.
sekarang mengenai struktur saja nanti, kan kita udah sepakat bahwa ada 5 dari masing-masing kubu di tingkat nasional, kemudian 3 di masing-masing kubu di tingkat 1 dan di tingkat 2. Sekarang persoalan kalau kita mau berbicara, struktur apa yang akan kita pakai? Apakah kita pakai struktur harus ada ketua, kemudian sekretaris dan lain sebagainya? Itu saja nanti persoalan. Siapa yang mau jadi ketua? Kalau kita mau pakai sistem presiden presidium, masa presidium 26 hari umpamanya. Ini kan lucu juga. Tetapi tujuan saya pikir dan saya yakin bahwa kita semua Golkar sudah bersepakat untuk mari kita tanggalkan perselisihan internal ini. Dari aspek hukumnya silahkan itu dia berproses, tapi sekarang bagaimana untuk kita bisa ikut aktif di dalam proses pilkada. Dan saya optimis bahwa ini akan terjadi karena tim itu mulai ini hari bekerja. Ini hari bekerja kita merumuskan semua masalah-masalah teknis, kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh kader-kader Golkar, terutama yang ikut di dalam pilkada nantinya, untuk mereka memahami dan mereka punya kepastian, kemudian komunikasi dengan partai-partai politik lain supaya paham juga, karena tidak mungkin Golkar mencalonkan sendiri kan, pasti ada koalisi dan lain sebagainya. Jadi aspek-aspek itu kita sudah pikirkan mendalam, kemudian mari kita sepakat untuk bersama-sama berjalan. Soal nanti yang menandatangani aspek hukumnya seperti tadi yang sudah dijelaskan sama Mas Arief, kita lihat aja nanti gitu. Baik, Bung Yoris, ada pertanyaan dari Bang Boni sebenarnya. Boleh ditanyakan, tapi dijawabnya nanti setelah jeda ya. Bang, praktis ini kan tinggal 25 hari bagi Golkar dan P3 untuk menyelesaikan ini atau menetapkan islah ini. Ya. Nah, bagaimana dalam waktu yang terbatas ini kalian bisa menetapkan kandidat di setiap daerah ini? Karena ini kan masalah juga. Oke, ini kita tahan dulu ya. Jadi itu pertanyaannya. Pemirsa tetaplah bersama kami, setelah jeda Bincang Pagi akan segera kembali. Ya kan pasti dibongkar lagi pasangan.